Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam Enlightenment Forum with Richard Klapros. Dan tema kali ini masih tetap sama, yaitu negara adalah saya. Jadi dalam episode berikutnya banyak hal yang telah kita ungkapkan dari masalah konsep-konsep tata negara, penegakan hukum, moral, etika, dan lain sebagainya. Dan saya sekarang akan langsung ke Pak Richard Klapros mengenai falsafah pembangunan negara yang sebenarnya kita sudah lama kita miliki, ya kan? Bukan hanya sejak zaman Mojopahit, pra-Mojopahit pun sudah kita miliki sebenarnya, karena itu di Indonesia pernah lahir kerajaan-kerajaan besar, ya kan? Tapi yang pasti sampai sekarang terkenal itu adalah konsep tata tentrem Kertoraharjo dan Kemah Ripahloh Jinawi. Jadi dalam artinya membangun sebuah negara yang kaya raya, masyarakatnya bisa merasa tentram, aman, dan adil, tidak lagi ada perasaan tertindas baik oleh saudara-saudara sebangsanya sendiri. Dan sekarang kita banyak belajar ke negara-negara barat, Amerika, Eropa, mempelajari konsep-konsep yang sebenarnya kalau kita sandingkan dengan konsep-konsep lama yang pernah ada di Indonesia, nggak berbeda gitu. Yang berbeda cuma bahasanya. Ini bagaimana Anda lihat sekarang ini konsep-konsep pembangunan yang kelihatannya sangat berpengaruh di Indonesia? Apakah ada perlu misalnya pengambil keputusan di Indonesia itu sebaiknya banting setir atau paling tidak menelaah kembali perjalanan sejarah kita, falsafah-falsafah dan teori-teori pembangunan yang pernah ada di Indonesia dan pernah berhasil menciptakan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Kemah Ripahloh Jinawi. Ya. Saya ingat waktu masih kelas 3 SD di sejarah, waktu kita udah mendapat pelajaran sejarah. Diajar itu. Ya. Tahun 60-an itu tahun 60-an, ya. Saya nggak tahu sekarang apakah masih diajar nggak. Tapi itu masih terngiang-ngiang, ya. Kenapa itu sedemikian pentingnya diajarkan di sekolah, ya? Karena negara kita pernah mencapai hal seperti itu, ya. Negaranya aman, sejahtera, waktu itu belum Indonesia. Mulai di abad ke-8. Kita kenal juga di abad ke-8 dikenal dengan peradaban munculnya Borobudur. Ternyata sekarang sains menunjukkan penelitian dari lontar-lontar yang dibuat, itu lontar-lontar yang ada di Tibet oleh biksu-biksu Hindu di sana, ternyata berasal dari Jawa. Jadi pada abad ke-8 itu Jogja itu di Jawa itu menjadi center dari pencerahan. Jadi mereka belajar justru di situ. Bagaimana negara membangun satu negara, bagaimana hidup bersosial, berkelompok, sampai membuat irigasi, bercocok tanam. Dipelajari sekarang di Tibet, di monasteri di sana, ternyata berasal dari Jawa. Dan sekarang seorang peneliti dari Jawa, bolak-balik dia ke sana, dia menceritakan ke saya baca resumenya. Luar biasa gitu. Nah, kemudian muncul kulminasinya lagi yang itu kan seperti bell curve, ya. Muncul lagi bell curve yang kedua pada waktu Majapahit, di mana mau menyatukan Indonesia dan sebagainya. Itu sampai abad ke-13. Ya. Kemudian abad ke-15 atau abad ke-16, 1596 kalau tidak saya salah, VOC masuk. Dan setelah VOC masuk, hilang tuh. Ya. Semua kebesaran itu. Semua kebesaran kita hilang. Jadi 500 tahun terakhir atau 600 tahun terakhir ini, semua kebesaran kita yang di masa lalu itu tidak berbekas. Nah, kembali tadi ke pertanyaan Anda, bagaimana kita seharusnya melihat ke masa lalu atau tidak? Orang selalu mengatakan tidak ke masa lalu, kita harus lihat ke masa depan. Saya tidak setuju dengan itu. Karena di dalam prinsip-prinsip sains, ya, dan kebumian, itu selalu mengatakan bahwa the present is the key to the past. And the past is the key to the future. Jadi kalau kita melihat dulu masa lalu dan kita melihat perjalanannya seperti apa, modelnya seperti apa, kita bisa memakai model-model yang kita rasakan cocok dan yang baik untuk dipakai untuk ke depan. Ya. Sekarang kita justru memakai model-model yang terbukti, kita ambil yang terbukti kolaps. Misalnya sistem komunisme kolaps, kapitalisme kolaps. Ya, dengan kemarin tahun 2009 kita lihat kolapsnya kapitalisme sebenarnya, ya, kolapsnya liberalisme. Nah,
Kenapa kita tidak kembali lagi kepada sejarah, mempelajari dulu bagaimana sih yang kita lakukan, ya, dan kita terapkan sekarang untuk mengembangkan lagi pembangunan negara kita, ya, dari berbagai sisi budaya, politik, ekonomi, sosial, ya, dengan memakai konsep-konsep yang pernah kita lakukan dan kita mencapai kejayaan. Konsep yang kita pakai sejak 500 tahun terakhir adalah konsep-konsep yang datangkan dari negara barat yang mempunyai faham 3G tadi, filosofi politik ekonominya, gospel, gold, dan glory. Dan kita memakai itu gitu. Nah, kenapa kita tidak kembali lagi ke masa lalu, pelajari yang masa lalu seperti apa, dan kita kembangkan sendiri konsep kita. Dalam hal ini saya teringat pada ini strateginya Mahathir Mohamad ketika masih menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ya. Dia merasa bahwa Malaysia ini kok nggak maju-maju nih. Padahal sudah demikian banyak birokrat, tenaga ahli, swasta ataupun pemerintah dikirim ke Eropa dan ke Amerika. Lalu dia memperkenalkan yang namanya Look East Policy. Jadi dia tidak lagi mengirim calon-calon pemimpin masa depannya itu ke negara barat, tapi ke negara timur. Khususnya dalam hal ini adalah Jepang. Dan itu mempunyai efek yang sangat positif. Dan ini mungkin juga terkait dengan satu pemikiran bahwa banyak orang-orang Asia itu sekarang mengalami krisis nilai atau krisis identitas. Karena mereka akarnya adalah Asia, kebudayaan Asia. Tapi mereka belajar mati-matian untuk menjadi Barat. Akhirnya mereka menjadi Asia tidak, Barat pun tidak. Mereka berada di tengah-tengah dan bahkan tidak di tengah-tengah. Mereka tidak jelas berada di mana. Dan ini saya kira yang menyebabkan negara seperti Indonesia seringkali mengalami krisis identitas. Sehingga tidak bisa menentukan arah pembangunannya ini sebenarnya kemana sih.